Jadi kayak 360 berarti kayak dibagi gitu ya Kak? Dibagi 5 ya? jadi kalau dari penjelasan di slide ini yang mempengaruhi kayak gitu, yang mempengaruhi dari ini kan basic dari energi manusia itu sendiri ya. Karena biasanya yang sudah dijelaskan tadi di awal kan ketika kesedihan udah dijelasin belum ya soal kesedihan itu ngefek belum di halaman berikutnya belum mengenai gravitasi itu terhadap diri sendiri. Jadi soal kesedihan itu nanti di bab berikutnya itu sangat terikat erat terhadap energi tubuh adalah gravitasi. Tubuh itu ya kayak udah dibaca deh yang lava mengering itu. Lava mengering? Belum ya? Lava. Belum. Precognition. Lava yang meleleh. Mengering pokoknya lava yang meleleh dan mengering. Ya kayak itu. Jadi kesedihan itu justru akan bikin badan kita lebih berat ke arah bumi. Sementara seharusnya seimbang dengan langit dan dimensi berikut ya. Sementara bumi itu cuma skiprit gitu, skiprit banget gitu. Nah itu pilihannya di kita. Kalau sedih, bahagia, etc segala macam, itu kendalinya di pikiran kita sendiri. Asal kita punya kesadaran bahwa kita hidup ini numpang di bumi, kita pasti punya responsible terhadap emosional kita sendiri. Jadi kayak misalnya sedihnya kenapa, solusinya bagaimana. Tapi juga harus diseimbangkan dengan hormon-hormon lainnya. Misalnya sedih itu bisa diseimbangkan dengan hormon bahagia. Misalnya dengar musik yang happy atau sesuatu yang bisa bikin kamu happy, kamu masak di dapur atau pegang tanaman atau biasanya duduk di luar kayak gitu di bawah langit, itu biasanya bisa mengurangi. Karena biasanya kesedihan ini level pertama. Ketika manusia bersedih itu secara tidak langsung hormonnya akan menciptakan energi yang bisa menjadi makanan atau konsumsi makhluk astral tingkat rendah. So you choose, apakah kamu mau menjadi makanan dari para predator makhluk astral yang nggak penting di luar sana, nyanya mah ogah ya, kayak gitu. Apa itu tadi suaranya? Ya back sound-nya loh. Dengan tahu bentuk tanaman-tanaman itu seperti apa aja? Terutama ini monstera. Terus adalah kenapa? Ya dia sensitif monstera kan? Iya, dia benar-benar sampai dia tuh benar-benar kerdilnya. Aku sampai bingung gitu. Selain hawa yang di sini memang jarang banget dapat asupan sinar matahari, tapi karena sering ku pegang-pegang gitu, akunya healing, dianya malah kayak nggak dapat asupan. Kadang ngerasa bersalah sih. Ya, udah kamu aku punya nggak tahu cara. kaktus dulu aja. Kenapa? Kaktus? Kaktus? Kaktus aja dulu, dia tahan banting itu dibanding dengan energimu yang masih perlu dirapikan. Oh, kaktus. Kaktus kecil gitu bisa ya, Nya? Kalau kaktus gitu. Kaktus gede, ntar kamu masuk ke apartemen gimana caranya? Ada 1000 jalan kok, Nya. Tenang saja. Jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Terus tanaman rambat. Jadi kalau yang Nyonya lihat, ini kamu ada gabungan antara elemen api dan tanah. Iya. Oke. Sementara ketika masih belum solid, maka itu bisa mengintimidasi tanaman-tanaman yang kecil. Tanaman ini kan ada hubungannya sama air. Mungkin sarannya tanaman yang dia sudah langsung ditaruh apa sih yang tanaman rambat yang dia sudah ada air di dalamnya itu yang bisa taruh di. Oh itu, iya aku udah sih, aku anak pinakin. Nah, oh iya. Jadi perlu ada keseimbangan air di dalam sekitar rumahmu. Itu ya. Oke deh, ngerti ya. Makasih. Ada pertanyaan lagi juga dari Kak. Siapa ini? Kak Airenda. Tanya Airenda. Nyanya mau tanya, kalau misalkan sedih, apakah energinya bisa membuat efek langsung ke alam seperti hujan? Sudah berapa kali sedihnya dan hujan? That's the question. Karena siapa tahu pas kebetulan lagi sedih, ada pawang hujan, mindahin hujan ke daerah rumahmu. Makanya perlu observasi energi diri. Ketika
ketika kita sedih terus tiba-tiba hujan, sudah berapa kali kejadian itu. Oke Kak, sorry tadi ada sedikit interupsi yang harus segera diselesaikan. Jadi kalau Nyonya lihat kondisimu, jiwamu sekarang saatnya sudah harus bangkit dari depresif. Jangan playing victim. Sorry kalau Nyonya terkesan agak keras. Tapi Nyonya lihat kamu punya energi jiwa yang healer, menyembuhkan. Seorang healer itu terbiasa hidupnya akan keras. Sakit. Tapi kenapa? Karena dengan bentukan sakit itu seperti pohon kurma, bibit kurma yang ditanam biasa dengan bibit kurma yang ditanam dengan tumpukan batu, itu tumbuhnya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa ditanam saja. Tempaan hidupmu itu memang keras, tapi bukan berarti harus terus jatuh. Just let's stop being playing victim dan embrace the miracles. Terima semua keajaiban dalam hidup, bahwa kamu punya purpose, punya tujuan hidup, apalagi gabung malam ini. Dan mohon maaf kalau kesannya Nyanya saklek dan tegas, tapi Nyanya orang yang sangat menghargai jiwa dan waktu perjalanan evolusi. Kenapa? Menyebalkan loh, kita tuh mengulang evolusi yang sama, mengulang kesalahan yang sama, yang bahkan sebenarnya kalau kita gitu, tahu dulu gitu, gue nggak akan begitu, buang-buang waktu. So Kak, Nyanya lihat energimu ini bisa menjadi penyembuh, healer, membawa kedamaian. Makanya kenapa sedih terus ya hujan, itu lebih karena alam itu terkoneksi denganmu. Banyak karakter-karakter sepertimu di luar sana, tapi memang tempaannya itu keras. So find yourself how to be happy, connected with your mind and body. Nanti kan di detailnya ini ada nih. Being a strong healer dari segala kesedihan-kesedihanmu itu. Oke? Oke, thank you banyak. Thank you Nyonya. Thank you sharingnya Kak Love Irena. you. Iya sama-sama. Thank you Seekers. Thank you tim Obamong. Iya. Oke, mungkin biar lebih lanjut, ini adalah penjelasan mengenai makna yang tadi dari spirit, body, mind, soul yang tadi teman-teman udah Seekers sudah lihat semua. Ini adalah detailingnya, Nyanya bantu jelaskan ya. Jadi perasaan kita dan emosi kita di masa kini ini sebenarnya ada detail mengenai feeling itu 110 perasaan utama di dalam diri kita. Dan 22 emosi. Detailnya kita lihat ya. Kita mulai yang dari bawah. Happiness. Happiness sendiri diwakili oleh simbol huruf H atau H. Flow. Happiness ini harus selalu berada dalam dirimu, dalam energi tubuhmu. Dalam situasi apapun, happiness itu harus ada. Hope, happiness. Kuncinya adalah koneksi, satisfaction, pleasure, lightness, and flow. Oke, ketika mengalir, dirimu mengenal dirimu, you, maka flow, segala sesuatu akan mengalir dengan lancar, ringan, seberat apapun masalahmu. Dari situ, ketika merasa ringan, musibah, hal-hal berat, itu akan tidak menihilkan situasi-situasi yang bisa kamu nikmati dalam hidup. Hal-hal yang bisa kamu syukuri. Karena bagaimanapun juga itu bagian penting. Dan selanjutnya satisfaction itu adalah kamu merasa puas dengan pencapaian dirimu setiap harinya. No matter what. Slow progress apapun, ada merasa kepuasan terhadap diri sendiri. Oke, kamu sudah berusaha, soul. Kamu udah sampai sejauh ini. Kamu taking care dirimu, kamu senyum dengan tetangga, atau kamu memberi istilahnya amal buat orang yang tidak mampu, ataupun kamu memberi makan animal, itu adalah bentukan kepuasan bahwa kamu bisa memberi. Dan selanjutnya akan terjadi connection to your body, mind, and soul yang berawal dari happiness. Dan selanjutnya kita masuk ke optimis. Ketika seekers mampu menarik segala sesuatu menjadi understanding, kemudian relief, kesembuhan, healing. Kembali lagi, understanding ini tidak hanya soal kebahagiaan, tapi soal situasi hidup. Terkadang situasi hidup itu perlu dicari understanding-nya. Gue perlu paham apa sih mengenai hal ini?
Oke, gue perlu paham apa sih. Terkadang kita suka playing victim, menyalahkan yang luar dulu tanpa melihat ke dalam diri. Apa yang perlu dipahami? Maka ini bentukan dari optimis. Ketika kita understanding dengan situasi apapun, maka kita akan adoration. Kita akan menikmati dan adore dan mengagumi dengan situasi-situasi apapun yang terjadi. Itu adalah bagian dari pembentukan diri sendiri, pembentukan jiwa kita demi kesembuhan kita terhadap spiritual sickness dari masa lalu. Optimis ini adalah masalah terbesar seekers ataupun jiwa-jiwa masa kini, karena masalahnya depresi kan, itu dia. Tapi untuk mencapai optimis ini ternyata memang tantangannya luar biasa besar buat para seekers. Dan kita harus pahami menjadi naif. Naif ini adalah kemurnian yang sering disalahartikan di dunia modern ini dan menjadi makanan para narcissism disorder di luar sana. Orang-orang inosen, naif ini, inosen murni, naif ini juga murni, tapi naif ini agak terlalu menganggap bahwa dunia itu seperti fairy tale, semuanya serba indah, padahal enggak. Terkadang naif ini lebih berat ke masalah hati. Terkadang dari masa lalu, spiritual sickness kita ini berhubungan dengan masalah hati. Masalah naif. Ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak nyaman, kita tahan diri. Oh, mungkin akan ada perubahan. Nah, versinya di masa modern sekarang adalah ketika kita merasa tidak nyaman terhadap sesuatu dan kita biarkan karena kita menganggap, oke, ini mungkin akan ada perubahan. Oke, mungkin akan ada perubahan. Oke, mungkin akan ada perubahan. Tapi ternyata tidak akan perubahan. Dan akan terulang lagi di evolusi berikutnya. Iya kalau kita terlahir kembali. Iya kalau kita jadi bentukan evolusi lainnya. Kalau nyanyi sih, kalau kita sadar sekarang, yaudah yuk kita beresin semuanya masing-masing, bareng-bareng. Kayak gitu kan. Optimis itu penting. Happiness, optimis to your soul. Paling penting dalam situasi apapun. Selanjutnya, seekers, terkadang kita memakan tidak hanya sekedar makanan-makanan yang ada di atas meja, apapun makanan yang kita buat, tapi terkadang kita memakan energi dari luar. Nah, kembali lagi, apa yang masuk ke dalam diri kita? Apakah kita sadar? Apakah kita cukup bersyukur terhadap apapun yang masuk ke dalam diri kita? Segala sesuatu ya. Apapun yang kita nikmati secara mata, telinga, bibir, hidung, segala lubang-lubang di tubuh, apakah kita mensyukurinya? Karena jika kita melupakan, maka kita akan menjadi soul itu akan menjadi drain, akan menjadi zombie ketika kita greedy, rakus, kurang, tidak mensyukuri. Sehingga kita tidak bisa mengapresiasi terhadap situasi-situasi apapun yang terjadi dalam hidup. Sehingga kita tidak akan bisa menikmati keajaiban-keajaiban yang bahkan semesta masih banyak sembunyikan terhadap diri kita. Sebenarnya nggak disembunyikan, cuma tabirnya banyak, layernya banyak, challenging-nya banyak. Oke, humility. Berbalik dengan stop. Ketika kita merasa ego terhadap situasi-situasi hidup, maka kita akan menghentikan energi-energi alam yang seharusnya masuk ke dalam diri kita. Oke. Lanjutnya kita masuk ke pesimis. Seekers menolak sesuatu, maka akan menyebabkan kebocoran terhadap energi diri kita sendiri. Sementara past life sickness itu meminta kita untuk belajar lagi. Ingat kamu pernah bocor energi di masa lalu seperti ini loh. Maka di masa sekarang dimunculkan lagi situasi-situasi yang berbeda di setiap seekers ya. Ketika kamu menolak rasa pahit, ketika kamu menolak rasa kecewa, ketika kamu menolak rasa penderitaan, maka kamu menolak miracles yang mungkin akan datang pada dirimu. Sarannya, terima itu semua, jalani, rasain sakitnya. Itu nggak akan terus-terusan kok, akan berhenti. Dan kamu akan menemukan keajaiban yang bahkan nggak bisa dibeli pakai uang. For sure. Kalau kamu menolak itu semua, maka ekspektasi hidupmu itu akan menemukan kekecewaan, disappointment. Maka jiwa kita tidak akan mendalami lagi evolusi yang berulang. So, caranya terima semua rasa sakit, penderitaan, tapi jangan kelamaan. Telaah, observasi, cut, move on. Kayak gitu. Selanjutnya juga kita dalam masa sisi pesimis. Evolusi ini di masa lalu past life sickness ini urusannya dengan pesimis. Kita sering apatis. Dan itu kebawa sampai sekarang mungkin masalah self confidence, kepercayaan diri sendiri. Pesimis itu sering muncul ketika
Kita merasa tidak ada orang yang memperhatikan kita. Tapi kembali lagi, semua orang punya problemnya masing-masing. Semua orang juga punya unconditional love, tapi butuh di-trigger. Seekers, jadilah pen-trigger itu. Jadilah pen-trigger dirimu sendiri bahwa unconditional love itu ada dalam dirimu. Bahwa hope, harapan, perubahan itu ada dalam dirimu, bukan dari orang lain. Start from yourself. Itu yang paling penting. Pesimis boleh, tapi kasih batas waktu.